Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar salah satu tipe esai ilmiah, yaitu Comparison and Contrast. Esai ini salah satu yang sering ditulis dan dipelajari dalam esai ilmiah. Jenis esai ini biasanya ditugaskan pada mahasiswa dan pelajar untuk mendorong pemikiran kritis, penalaran analitis, dan penulisan yang tertata. Comparison and contrast essay harus memandang subjek dalam cara baru, dengan wawasan baru, dan menggunakan persamaan dan perbedaan antara dua topik atau dua perspektif pada satu topik. Baiklah, langsung saja kita bahas apa itu comparison and contrast essay. Comparison maksudnya menjelaskan persamaan dari dua subjek, sedangkan contrast bermakna penjelasan tentang perbedaan dari dua subjek. Jadi, comparison and contrast essay menjelaskan bagaimana dua orang, tempat, ide, atau pendapat masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan dalam menulis comparison and contrast essay adalah: pertama, formulating your ideas, rumuskan ide Anda. Kemudian, membuat outline essay, lalu menyatukan semua elemen menjadi esai ilmiah. Dalam merumuskan ide, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih subjek Anda. Pertama, Anda dapat memilih dua subjek yang berada dalam kategori yang sama tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa hal. Misalnya, Anda dapat memilih pizza buatan sendiri atau pizza dari toko frozen food. Kedua, Anda dapat memilih dua subjek yang tampaknya tidak memiliki kesamaan tetapi memiliki kemiripan yang mengejutkan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk membandingkan kelelawar dan paus. Satu kecil dan terbang, dan paus besar dan berenang. Tapi mereka berdua sama-sama menggunakan sonar untuk berburu. Yang ketiga, Anda dapat memilih dua subjek yang mungkin tampak sama tapi sebenarnya berbeda. Misalnya, Anda dapat memilih The Hunger Games film dan buku. Selanjutnya, membuat outline dari dua subjek yang dibandingkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Pada tabel outline, topiknya berupa Family Life in Culture X and Y. Dari topik ini ditemukan poin-poin perbandingan meliputi number of children atau jumlah anak, aturan keluarga, dukungan finansial, peran kakek nenek dalam keluarga, dan penentuan masa dewasa pada anak-anak mereka. Setelah menemukan poin perbandingan, yang harus dilakukan adalah menemukan informasi mengenai poin-poin perbandingan di budaya X dan Y, apakah sama atau berbeda. Langkah selanjutnya adalah menyatukan semua poin dalam outline ke dalam tulisan. Nah, menulis comparison and contrast essay bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu point by point dan block. Seperti essay pada umumnya, comparison and contrast essay diawali introductory paragraph. Pada introductory paragraph terdapat hook untuk menarik perhatian pembaca dan mengenalkan dua subjek yang dibandingkan. Selain itu, ada juga the background of information yang memberikan informasi penting terkait topik yang akan dibahas. Terakhir, thesis statement yang fokus pada perbandingan dua subjek. Perbedaan pada point by point dan block ada pada gaya penulisan body of paragraph. Point by point adalah sistematika penulisan body paragraph berdasarkan poin-poin yang ditentukan dalam outline essay. Maksudnya, tiap paragraf pada body paragraph menjelaskan poin tertentu dengan memberikan informasi mengenai kesamaan dan perbedaannya. Misalnya, Anda bisa membahas number of children di body paragraf pertama dengan menyatakan perbedaan ketentuan di budaya X dan Y. Paragraf selanjutnya membahas poin financial support, lalu dilanjutkan dengan role of grandparents di paragraf selanjutnya. Lalu, block organization style. Organisasi ini menyatakan persamaan terlebih dahulu di satu paragraf, kemudian menyatakan semua perbedaan antara dua subjek di paragraf yang lain. Misalnya, persamaan antara budaya X dan budaya Y meliputi financial support dan age of adulthood. Informasi ini ditulis dalam satu paragraf.
Begitu juga dengan informasi tentang perbedaan antara budaya X dan Y yang meliputi role of grandparents, number of children, and living arrangement ditulis dalam paragraf selanjutnya. Untuk memberitahu pembaca bahwa esai Anda telah berakhir, Anda perlu menulis paragraf kesimpulan. Seperti esai pada umumnya, paragraf kesimpulan pada comparison and contrast esai bisa menggunakan restatement, summary, atau final comment. Demikian video tentang comparison and contrast essay. Semoga dapat menjawab rasa keingintahuan sahabat semuanya.